Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada tulang selain penyakit, selain kanker, selain tumor. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang osteoporosis, dan kelainan tulang akibat kanker. Kali ini kita akan membahas tentang kelainan tulang karena memang permasalahan akibat lifestyle atau masalah soal kehidupan sehari-hari, mungkin karena pekerjaan dan lain-lain. Oke, saya punya sebuah studi kasus yang saya ambil dari salah satu tabloid yang ada di internet, ya. Oke, kita bahas ya. Jadi ada salah satu kasus di sini, beliau namanya Dr. Ayu Setio. Dia menurunkan berat badan hanya untuk mengatasi lordosis. Jadi Dr. Ayu Setio ini adalah seorang dokter yang terkena kelainan tulang lordosis. Jadi dia harus menjaga makan supaya kebutuhan kalsium, vitamin, dan mineralnya tetap terjaga supaya terhindar dari osteoporosis dan radang sendi. Jadi dia di sini dia membagi ilmunya. Jadi si Dokter Ayu ini dia mengetahui bahwa dia mempunyai kelainan tulang belakang yaitu lordosis. Jadi dokternya bilang bahwa dia harus jaga makan supaya tidak terkena osteoporosis dan radang sendi, ya, radang sendi. Dan ternyata dia harus mengkonsumsi vitamin dan mineral, terutama kalsium, ya. Nah, kemudian dia melakukan detox, supaya turun berat badannya, ya. Kemudian dia merasakan bahwa ketika dia rutin detox, lordosisnya itu mulai membaik dan berat badannya juga terkontrol. Nah, jadi tulang belakang sendiri itu memang terdiri dari tulang kecil, ya, tulang kecil yang bertumpuk satu sama lain, yang betul. Kalau kita belajar tentang anatomi fisiologi. Nah, kemudian normalnya itu tulang belakang itu dia harus sejajar, ya, dari mulai turun dari kepala kita dan harus lurus ke belakang dan sedikit melengkung ketika sudah masuk di sikap. Nah, kemudian kalau tulang belakang itu memiliki gangguan seperti kelengkungan yang lebih dan tidak sejajar, itulah menjadi yang tidak normal. Nah, seperti ini. Ini adalah skoliosis, ya. Jadi tulang belakangnya seperti huruf S, ya, skoliosis. Jadi bahu dan pinggul tidak sejajar, ya. Salah satunya dia lebih tinggi, bahu kiri lebih tinggi maupun bahu yang kanan lebih tinggi, ya. Kemudian ada kifosis. Nah, kalau kifosis itu seperti orang membungkuk ke depan. Itu namanya kifosis. Jadi seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, yang akibat dari kelainan tulang ini dan kemudian mineral tulang menurun, akhirnya orangnya seperti kepala cium lutut atau kepala cium tanah, gitu ya. Sudah sangat membungkuk sekali, ditambah lagi dengan mineral yang sudah tidak baik, akhirnya terjadi osteoporosis, ya. Nah, sedangkan kalau lordosis itu ada celah antara punggung bawah dan lantai saat berbaring. Jadi biasanya terlihat itu
dia seperti huruf C ya, huruf C terbalik. Jadi kifosis dan lordosis itu terbalik. Kalau kifosis itu membungkuk ke depan, lordosis itu ke belakang ya. Terus ke belakang. Jadi jalan seperti ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kan kebanyakan bentuk tubuhnya itu seperti orang lordosis ya, orang lordosis gitu. Kalau orang yang memikul panggul ya, panggul barang di bagian pundak sini, kebanyakan mereka akan terkena kifosis ya, kifosis seperti itu perbedaannya. Jadi untuk kelainan tulang belakang sendiri di sini dibahas memang ada 5 penyebab ya, 5 penyebab untuk kelainan tulang belakang. Yang pertama itu kelebihan berat badan, perutnya lebih besar bikin orang lordosis. Ya. Kemudian posisi tidur. Ya, posisi tidur juga sangat mempengaruhi sekali. Kemudian kurangnya vitamin, mineral, terutama kalsium sebagai pembentuk tulang. Ingat ya, kalsium itu pembentuk tulang, kalium itu pembentuk otot dan otot jantung. Itu Anda harus tahu. Dan kemudian postur tubuh yang buruk. Ya. Yang kelima itu adalah terlalu konsumsi garam dan kafein, karena memang ini dia menghambat penyerapan dari mineral seperti kalsium ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini yang disarankan adalah 1, jaga berat badan. Kemudian perbanyak asupan kalsium, terutama vitamin dan mineral. Kemudian konsumsi sayur dan buah yang banyak. Bisa juga dimulai dengan rutin puasa, jus 1 hari setiap minggu. Jadi Anda puasa yang Anda bisa minum hanya jus buah atau jus sayur. Kemudian perhatikan posisi duduk atau posisi tidur. Biasanya nih ya, anak kos, ya termasuk saya pun juga, itu kasur busanya sudah lepek atau sudah bolong tengah, kita paksakan saja tidur karena memang ya kasihan kita nggak punya uang. Namun itu juga Anda investasi dari sekarang. Nanti setelah Anda sudah umur 35-40 baru Anda rasa, oh ternyata kenapa pinggangku sakit ya. Oh ternyata punya usut bukan saya pernah tabrakan atau saya pernah jatuh, enggak, tapi karena tempat tidur saya selama 4 tahun saya kuliah itu tempat tidurnya sudah bolong tengah. Biasanya sih busa kasur yang biasa. Namun yang penyebab yang paling banyak itu adalah busa kasur spring bed. Nah, karena ketika karetnya sudah tidak bagus dan ditambah lagi busanya sudah tipis, biasanya kita akan tidur di atas karet dan kemudian ada yang karet yang putus, ya kita tidur lubang sudah di tengah. Kemudian batasi konsumsi garam dan kurangi kurangi kafein seperti itu ya. Nah, oke, kita bahas sedikit tentang lordosis ya. Kalau kita bahas tentang lordosis itu memang seperti tadi saya bilang bahwa lordosis itu adalah bagian dari kelainan tulang belakang atau kita sebut dengan vertebra yang paling sering itu terkena di bagian lumbar atau bagian bawah. Nah, biasanya tanda-tanda utamanya itu adalah kita merasa LBP atau low back pain, pinggangnya merasa sakit ya. Nah, biasanya itu adalah tanda, dan kemudian lumbarnya itu lebih maju ke depan. Jadi akhirnya area perut lebih menonjol ke depan, jadi sama seperti kayak orang hamil, dan area pinggul ke belakang ya. Ke belakang. Oke. Jadi lordosis itu ada beberapa jenis, yaitu ada lordosis postural ya, karena memang kelebihan berat badan, perut lebih ke depan, lumbar juga bisa maju ke depan. Kemudian ini yang paling sering terjadi pada ibu hamil. Nah, lordosis kongenital atau trauma, jadi lordosis yang disebabkan karena pada saat Anda di dalam kandungan itu memang posisi Anda memang tidak bagus, ataukah
Jadi akhirnya bentuk tulang yang dibentuk pada saat Anda lahir itu juga tidak bagus. Kemudian trauma. Jadi trauma bisa karena kecelakaan dan lain-lain, karena ditabrak, karena cedera karena olahraga, ya seperti itu. Jadi akhirnya ada salah satu otot, ya, salah satu otot itu yang di tulang belakang itu mengalami kelemahan. Jadi akhirnya tulang belakang Anda tertarik ke tempat yang lebih bisa berfungsi seperti itu. Nah, kalau lordosis neuromuskuler ini merupakan bagian lanjutan dari lordosis kongenital. Jadi akibat daripada saat Anda trauma, Anda posisi dalam kandungan tidak bagus, kemudian bisa saja Anda trauma karena olahraga atau karena Anda tertabrak, ini akan menyebabkan lordosis neuromuskuler. Jadi yang seperti tadi saya bilang, bahwa ada daerah otot yang lebih dominan. Jadi makanya tertarik Anda punya tulang belakang, ya. Nah, bisa juga karena distrofi otot atau cerebral palsy. Jadi distrofi itu otot yang mengecil. Ya. Bisa juga karena cerebral palsy. Nah, kemudian ada lordosis sekunder karena dari kontraktur fleksi pinggul. Jadi karena kontraktur pada pinggul, karena infeksi, karena cedera atau keseimbangan otot terganggu, akhirnya terjadi pemendekan permanen tuh pada sendi dan otot, yang terutama pada otot vertebra atau yang di tulang belakang. Nah, kemudian bisa juga karena laminektomi. Jadi operasi yang dilakukan untuk memperbaiki tulang belakang disebut dengan laminektomi, ya. Jadi karena laminektomi pasca bedah dan terjadi hiperlordosis ini karena memang proses operasinya yang tidak bagus, ya. Nah, jadi operasinya mungkin terlalu melengkung atau apa, akhirnya ketika sudah selesai bedah terjadilah hiperlordosis. Nah, kemudian jadi lordosis atau kelainan tulang ini memang cukup umum sih, hampir terjadi pada semua umat manusia. Apalagi karena mungkin terlalu mengangkat beban berat, ditambah lagi perempuan itu kebanyakan mereka harus hamil, dan beban di perut itu lebih besar, akhirnya bisa juga terjadi lordosis. Kemudian karena pekerjaan harus memanggul beban berat, jadi bisa juga terjadi lordosis atau kifosis, bahkan skoliosis. Jadi kalau beban berat di perut, itu biasanya bisa terjadi lordosis. Beban berat di punggung bisa terjadi kifosis. Pikul di kiri bisa terjadi skoliosis, ya, atau pikul di kanan juga bisa terjadi skoliosis. Nah, tanda-tanda untuk orang lordosis itu seperti apa? Jadi tanda-tandanya itu perut lebih maju ke depan, sudah pasti tadi saya sudah jelaskan. Kemudian area bokong lebih mundur ke belakang. Jadi kalau Anda lihat kalau orang hamil itu biasanya mereka akan tekan di bagian pinggangnya, ya, untuk dorong ke depan. Ya, kemudian pada saat tidur orang lordosis itu biasanya dia akan sulit untuk terlentang, ya. Jadi pas terlentang dia akan sulit sekali, rasa sakit sekali, ya. Kemudian sulit juga bagian pinggangnya atau lumbarnya itu rata dengan lantai. Kalau tidur terlentang itu biasanya orangnya akan kita vonis untuk terjadi lordosis, ya. Nah, biasanya juga orangnya akan nyeri, kemudian mati rasa, kesemutan, kelemahan pada salah satu atau kedua kaki. Nah, ini lordosis biasanya. Terus kemudian bisa saja mengalami masalah pada kantung kemih. Jadi biasanya tiba-tiba itu kantung kemih sudah penuh, sudah beser atau pipis tapi nggak rasa. Ya, itu memang sudah masuk ke dalam tahap bukan low back pain lagi, tapi sudah hernia pulposus. Jadi lordosis ini masalahnya itu pada bisa HNP atau LBP, ya, low back pain, atau
HNP atau hernia pulposus ya. Nah, kapan kita harus periksa ke dokter? Jadi ketika sudah rasa nyeri atau penampilan tulang belakangnya Anda lihat sudah bungkuk atau seperti orang hamil padahal tidak hamil, itu segera periksa ke dokter ya. Biasanya di sana tuh akan dilakukan foto ronsen untuk melihat bentuk tubuh. Kemudian bisa kalau memang sudah parah, sudah LBP atau HNP, biasanya akan disuruh untuk MRI. Kita lihat apakah ada penyempitan di tulang belakang. Nah, penyebab lordosis itu seperti tadi saya sudah jelaskan pada saat kasus maupun pada saat jenis-jenis dari lordosis bisa karena kongenital, bisa karena trauma, bisa karena kekurangan mineral dan vitamin, bisa juga karena kecelakaan, bisa trauma, ya, bisa juga. Kemudian bisa karena proses operasi, bisa, ya. Jadi bisa karena gangguan neuromuskular, kemudian osteoporosis atau pengurusan tulang, kemudian bergesernya tulang belakang, kemudian ada juga ditambah dengan akondroplasia, artinya bahwa gangguan pertumbuhan tulang. Jadi pada saat itu biasanya terjadi pada kongenital. Nah, faktor risikonya bisa karena obesitas, tadi sudah jelaskan postur tubuh yang buruk. Nah, untuk mendiagnosanya biasanya terjadi ketika terjadi kelainan tulang punggung, bukan saja karena lordosis, bisa juga karena kifosis atau skoliosis. Dia mempunyai tanda dan gejala yang hampir sama, ya. Biasanya di pemeriksaan fisiknya itu kita dapatkan pada saat kita lakukan, Anda suruh berdiri, Anda duduk, Anda membungkuk, tidur terlentang, kemudian pada saat Anda lakukan gerakan itu dan kita lihat lengkungan punggung itu sudah tidak normal, biasanya langsung bisa disebut orangnya lordosis, kifosis, atau skoliosis. Nah, bisa juga kita lakukan CT scan atau CAT. Jadi kemarin sudah dibilang apa itu CAT. Jadi CT scan atau foto ronsen kita lihat bentuknya secara umum. CT scan kita lihat untuk apakah terjepit atau tidak. Kemudian di vertebranya, kemudian CAT untuk melihat mineral tulang, apakah terjadi sudah ada lubang-lubang seperti rumah rayap atau tidak, ya. Kemudian kita bisa lakukan MRI, kemudian bisa tes darah. MRI itu untuk melihat jelas apakah back pain-nya ini memang sudah menjepit tulang belakang atau belum. Nah, tulang belakangnya sudah menjepit saraf atau belum. Kemudian tes darah untuk lihat kadar kalsium dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan untuk mengobati, ya paling kalau nyeri ya kita kasih obat pereda nyeri. Selain itu, untuk mengembalikan ke posisi semula, maka kita harus lakukan terapi fisik. Terapi fisiknya ini bisa yoga, bisa senam, bisa renang, ya. Kemudian bracing, ada namanya terapi bracing. Jadi bracing itu kita lakukan menggunakan alat yang dipasang di Anda punya punggung. Kemudian direkomendasikan untuk derajat kelengkungan tulang belakang itu lebih dari 30 derajat untuk mengembalikannya. Kemudian lakukan laminektomi atau operasi tulang belakang. Ya. Untuk perawatannya di rumah ya tetap Anda harus olahraga, bisa Anda beli alat bracing-nya juga, harus Anda renang ya supaya dorongan gravitasi dari air itu mendorong tulang belakang Anda supaya bisa renggang ya tulang belakang, supaya jangan sampai tulang itu dia menjepit saraf ya. Kemudian bolehlah Anda pakai korset dan sebagainya ya. Kemudian Anda harus mengkonsumsi seperti makanan yang tadi saya sudah bilang bahwa
konsumsi banyak mineral, kurangi garam, kemudian kafein kurangi berat badan supaya bisa lordosis itu bisa kurang. Kemudian posisi Anda jika Anda pekerja buruh ya gantian gitu. Saya nggak bilang bahwa Anda nggak boleh pikul barang, bisa gantian, mungkin pakai gerobak saja, ataukah karena Anda lordosis Anda coba pikul pakai bahu, ataukah Anda pakai punggung, nanti gantian gitu, nggak selalu hari satu kali ini saya pikul sudah pakai punggung nih, gantian lagi pakai bahu, begitu, bahu kiri, habis itu bahu kanan, supaya tetap terjaga seperti itu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Tugas ada di link deskripsi, silahkan Anda kerjakan dan tetap semangat.